Maaf, Pak. Mas Menteri, kata-kata hari ini, Mas Menteri. Mas Menteri. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim langsung digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, Kamis, 4 September 2025. Dikutip dari Tribun News, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menghadapi dua kasus hukum yang berjalan paralel di dua lembaga penegak hukum berbeda. Pada Kamis, 4 September 2025, Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang juga menyeret nama Nadiem Makarim masih terus berlanjut. Kejagung resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Pada hari ini telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024, ujar Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio. Setelah penetapan tersebut, Nadiem langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 3 Yungto 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Allah melindungi saya. Terus, Pak. Allah tahu kebenaran, ya. Kalau siap rekan, sebelum kita konferensi pers, saya hanya meminta terbatas apa yang disampaikan, setelah itu selesai ya, karena buru-buru kami ada kegiatan lain. Ya, hanya kasus ini, setelah itu selesai ya, nggak ada lagi perkembangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam rahayu. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran Kabid Humas Menkum, dan istimewa rekan-rekan media. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dapat melaksanakan konferensi pers. Pada kesempatan sore ini ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka, terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Maaf, Pak. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, ditetapkan menjadi tersangka pengadaan laptop Ceromebook periode 2019 hingga 2022. Dikutip dari Tribun News, ternyata, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Kejagung, proyek yang menelan anggaran negara hingga 9,3 triliun rupiah ini sudah sempat ditolak oleh Mendikbudristek sebelum Nadiem, Muhadjir Effendi. Pasalnya,
Laptop dengan operating system, OS, Chromebook tidak dapat digunakan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Nur Cahyo mengatakan penolakan oleh Muhadjir diketahui setelah menolak surat tawaran dari Google Indonesia agar Kemendikbudristek berpartisipasi dalam pengadaan alat teknologi, informasi, dan komunikasi, TIK, yakni laptop Chromebook untuk pembelajaran siswa. Sekitar awal 2020, Nadiem, selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya, surat Google itu tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya yaitu Mi, yang tidak merespons karena uji coba Chromebook pada tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai oleh sekolah daerah 3T, katanya. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup yaitu melalui via Zoom meeting dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya yaitu ME yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal
dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklaf yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.